Saya masih tertarik tuh, dari sekolah yang gabungan belum punya gedung, Ya. tapi pembelajaran bisa berjalan dengan bagus. Kita upayakan berjalan dengan semestinya, yang memang ya kita tidak mau ada perbedaan ya dengan sekolah-sekolah lain, bahwa ketika tidak ada gedung kemudian menjadi hambatan. Terus sekarang gedungnya pakai gedung apa? Kita menumpang di tadi yang pertama di SMP 1 terbuka Karangtanjung, SMP, terbuka. SMK, numpang Iya. SMP. Betul. Unik ya. Ini makin keren lagi. Dari SMK 2 bergabung Iya. dengan SMK 7. Ya, jadi Kemudian 15. proses pendidikannya Iya. menumpang di SMP Ya, 1 Karangtanjung. SMP 1. Terbuka Karangtanjung. SMP 1 terbuka. Iya. Jadi karena terbuka itulah anak SMK pertanian boleh masuk gitu. Iya, mungkin. Nah, itu Aduh, saya sampai berkaca. itu lokasi yang Serius ini? serius, Kak. Serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dalam podcast OPD, obrolan pembangunan daerah. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan ini saya kedatangan seorang teman lama. Ini teman saya ngopi juga, teman saya main game, Cocok. teman saya ngobrol, pokoknya teman lah. Tapi beliau ini kalau di tempat kerjanya, luar biasa, Bapak Kepala Sekolah, Ya. Kang Rohmat. Siap, Kang Yano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Kang. Alhamdulillah, Kang. Sehat. Senang sekali. Aduh. Lama sekali kita nggak ketemu. Alhamdulillah. Ngobrol, Ini kan. silaturahmi setelah Lebaran barangkali. Iya. Baru Betul, ketemu betul. lagi Baru setelah ketemu. Lebaran berarti. Iya. Lumayan lama. Lumayan ini. Kang, ini Ya. kan kita baru melewati momentum Hari Pendidikan dan Hari Kebangkitan. Beberapa Betul. waktu yang lalu, Ya. beberapa hari yang Siap. lalu. Saya jadi tertarik nih ngomongin tentang ini kalau dikaitkan dengan beberapa upaya ya Betul. yang dilakukan oleh banyak sekali pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda yang selanjutnya. Ya. Apalagi dalam konteks sekolah nih, sebagai kepala sekolah Ya. dari sekolah menengah Kejuruan. kejuruan negeri 15. 15 Betul. yang berlokasi di Desa Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Cadasari, Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Tapi itu SMK negerinya pemerintah Provinsi Banten. Banten. Betul. Nah, apa keunikannya SMK ini, Kang? Keunikannya. Nah, ini letaknya. Kita ini ada letaknya. di mungkin dekat dengan langit ketujuh ya. Wih, deket dengan Nah, langit karena ketujuh. kalau cari SMK 15 itu di mana? Di Gunung Karang. Di Gunung Karang. Nah, itu. Karang tuh biasanya di laut. Betul. Tapi kalau ini Ada di adanya gunung. Ada di gunung. hutan. Jadi Di hutan. Nah, panjang lagi tapi kalau cerita itu. Oh iya. Betul, betul. Jangan kita yang Saya juga. pendek-pendek Nah, aja. Jadi betul. ada di gunung Di gunung- kaki Gunung Karang. kaki Gunung Karang, betul. Berarti Kang. tempatnya benar-benar daerah pertanian. Daerah pertanian. Daerah pertanian. Iya. Nah, SMK Negeri 15 ini katakanlah dalam konteks pendidikan, Betul. dia lebih pendidikan kejuruan yang berhubungan dengan pertanian. Sebetulnya ada 3 kompetensi di Ada tiga, kita, ada tiga, ya. oke. Betul. Oke. Yang pertama Pertama. tuh agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura. Agribisnis, Nah, tanaman itu. pangan dan Hortikultura. hortikultura. Wih, keren Betul. banget ini. Nah, Ini nama itu. jurusannya ini. Nama jurusannya. Wih, betul. agribisnis, Tanaman pangan tanaman pangan dan hortikultura. Betul. Nah, Ngeri nih. benar, Yang betul. kedua, Yang kedua desain komunikasi visual. desain komunikasi visual. Oh, itu banyak ya di kota-kota banyak itu. Kalau dulu tuh multimedia itu jurusan. Multimedia. Gitu. Iya. Iya. Ini yang memproduksi film, gambar, Editing foto. editing, Iya. pokoknya kerja Dan kreator lah, betul. Nah, selanjutnya yang ketiga, Yang ketiga akuntansi. akuntansi. Betul. Oh, jadi habis diproduksi, Nah, dijadikan Jadikan konten, dihitung lah. dijual. Nah, langsung hitung untungnya berapa. Keren. Gitu. Ini keren sekali. Pendidikan yang memang Harus benar-benar kolaborasi, betul. kolaboratif ya. Jadi ilmunya kolaboratif Betul. dan anak-anaknya juga bisa siap pakai ya. Ya, Tapi bener ini anak-anaknya siap pakai.
Siap. Siap, Nah, insya serius? Allah itu. Ya. Nyangkul gitu, bisa nyangkul? Bisa, Oh, apalagi tuh. kalau nyangkul ya. Hah? Itu udah ilmu dari lahir di sana itu. Gitu. Jadi pelajarnya memang udah punya keahlian nyangkul. Nah, itu Sekarang dikasih dikasih ilmunya. ilmunya, Betul. teorinya, konsepnya. Betul. Ini cara nyangkul yang Nah, benar, konsep nyangkul, betul. gitu ya. Kapan waktu harus nyangkul? Betul. Jangan sampai tanaman udah mau dipanen dicangkulin kan. Nah, betul. Iya. Jadi gimana Kang? Bisa jadi SMK 15 ini gimana ceritanya? Nah, begitu saya mendapatkan amanat tugas di SMK Negeri 15 sendiri, pada saat itu sempat dibuat bingung karena informasinya ada beberapa informasi yang saya terima. Jadi ada yang mengatakan bahwa posisinya ada di Karangtanjung. Nah, Oh, lokasi sekolahnya? ya. Oke. Kemudian ada juga yang bilang di Cadasari. Oke. Nah, itu kan dua kecamatan yang berbeda, kan? Oke, Karangtanjung, Betul. Cadasari ini dua kecamatan Dua yang kecamatan berbeda. berbeda. Oke. Nah, Terus setelah ya singkat cerita pokoknya setelah saya tahu bahwa sekolah ini ternyata menumpang di dua lokasi. Nah, itu cerita, itu uniknya yang kedua. jadi di dua Nah, kecamatan, betul. karena gedungnya Belum punya kita. Numpang. ada sekolah Nah. yang belum ada gedungnya. Begitu. Itu keunikan yang kedua tadi setelah Tapi di Gunung sekolahnya Karang. jalan, Jalan. pendidikannya jalan. Jalan. Oh iya ya. Kalau, Kita tetap jadi memberikan kalau pelayanan pertanian terbaik. Itu, kalau zaman dulu saya sih cuma butuh Ya, saung aja ya. butuh saung aja. Yang penting ada lahan nganggur. Nah, itu bisa kita garap lah. Gitu. Yang penting ada lahannya, Ada lahannya. bisa dicangkul, Betul. aman gitu Ya, lahannya gitu ya. ada guru-guru hebat. Nah, itu. Oh, ada yang gurunya, Betul. ada kepala sekolahnya Nah, gitu ya. pasti. Jadilah sekolah ini. Jadi. Ini udah berapa lama ini? Kemarin kita kebetulan baru milad ke-4. Udah 4 tahun. 4 tahun. Jadi sudah memproduksi lulusan. Sudah. Luar biasa. Berapa banyak lulusannya sudah? Lulusan kita sudah 2 angkatan. Kalau Dua menggunakan SMK Negeri 15 ya. Iya, iya. Nah, karena tadi kembali lagi ke awal bahwa SMK 15 ini berasal dari 2 sekolah yang berbeda. Oke. 2 sekolah filial kan. Yang satu Filial itu maksudnya cabang. Kelas jauh. Cabang, oh, cabang kelas jauh. Nah, itu. Iya, iya, iya. Cabang kelas jauh yang pertama itu Cadasari itu cabang kelas jauh dari SMK 2 SMK 2 Pandeglang. Pandeglang. Ya. Nah, Oke. sementara yang di Karangtanjung itu adalah filial dari SMK Negeri 7 Oh, jadi Pandeglang. filial dari 2 sekolah ini Ya, digabung jadi menjadi 15. jadi 15. Harusnya Harusnya 2 tambah 7 9. 9. Tuh. Nah, ini juga gimana ceritanya jadi 15 ya? Nah, 2 kali 7 14. disatukan. Ah, jadi 15. Cocokologi. Cocokologi. Benar. Nah, itu. Iya, saya masih tertarik tuh, apa namanya, dari sekolah yang gabungan, belum punya gedung, Iya. tapi pembelajaran bisa Kita berjalan dengan bagus. kita upayakan berjalan dengan semestinya yang memang ya kita tidak mau ada perbedaan ya dengan sekolah-sekolah lain bahwa ketika tidak ada gedung kemudian menjadi hambatan. Terus sekarang Tetap. gedungnya pakai gedung apa? Kita menumpang di Numpang di tadi yang pertama di SMP 1 terbuka Karangtanjung SMP, terbuka. SMK, numpang Iya. SMP. Betul. Unik ya. Ini makin keren lagi. Dari SMK 2 bergabung Iya. dengan SMK 7, Ya, jadi kemudian 15. proses pendidikannya Iya. menumpang di SMP Ya, 1 Karangtanjung. SMP 1. Terbuka Karangtanjung. SMP 1 terbuka. Iya. Jadi karena terbuka itulah anak pertanian boleh, anak Nah. SMK pertanian boleh masuk gitu. Iya, mungkin. Nah, itu Aduh, saya sampai berkaca. itu lokasi yang Serius ini? serius kan. Hah? Serius. Saya juga ya mungkin Udah dua periode lulusan ya setelah jadi SMK. setelah jadi SMK 15. Satu kali lulusan berapa jumlahnya? Sekitar 60 sampai 70 biasanya kita. 60 sampai Iya. 70 orang lulusan SMK Lulusan SMK Negeri 15 Pandeglang. Ini sudah lulus, Iya. kan gitu ya. Betul. Jadi sudah katakanlah sudah menjalankan proses Sudah menjalankan proses pembelajaran. dengan baik gitu ya. Iya, Walaupun sekolahannya masih numpang, iya. tapi jangan lama-lama ya. Pak Nah, Gubernur, harapannya begitu. Pak Gubernur, Pak Kadis ini Pak. ini saya beliau nggak perlu ngomong deh, saya yang ngomong nih apa Waduh. namanya. Jangan lama-lama nih. Siap, ini juga sedang diupayakan. Oh, sedang diupayakan. Sedang diupayakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segera terrealisasi
tahun ini selambat-lambatnya itu bisa dibangun. Tahun ini selambat-lambatnya sudah bisa dibangun. Informasinya begitu. Oke, dari Dinas Dari Dinas Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Provinsi Banten. Banten. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan ya kita berdoa lah supaya teman-teman Iya. kepala sekolah dan guru di SMK Negeri 15 ini punya ruangan kelas yang bagus, Betul. yang penuh dengan visualisasi tentang pertanian. Betul. Nah, supaya lebih fokus lagi. Iya. Betul. Jadi bagaimana bisa anak-anak kita itu belajar, Betul. tapi juga bisa berpraktek karena sekolahannya dekat dengan gunung, Dekat dengan alam. dekat Langsung. dengan alam. Betul. Berarti tanahnya bagus kan sebetulnya kan? Sangat bagus. Subur. Sangat bagus. Sangat subur. Sangat subur. Sangat subur. Punya berapa hektar kebun? Tidak sampai hektar sebetulnya Oke. kan. Tapi memang ya cukuplah untuk praktek anak-anak Itu belajar punya sekolahan? Bukan. Bukan. Punya desa. Kayaknya kan banyak apa kok tertawa di sini. Ini gedungnya Ya, numpang, numpang lahan lahan praktek anak numpang. punya desa, betul. Ini yang nggak numpang apa ini? Kolaboratif. Oh, kolaboratif. Oh, ini keren. Ini keren. Ini kepala sekolahnya Kolaboratif. keren. Langsung bilang kolaboratif. Oh, dia nggak mau bilang numpang. Nah, itu. Jadi berprinsip bahwa tetap berdiri Berdiri di kaki sendiri. di kaki Ya. sendiri. Nah, itu betul. Jadi lahan yang digunakan oleh anak-anak berpraktek ya. Betul. Karena kan kalau kejuruan kan akan lebih banyak Pasti praktek. kelas praktek ya. Betul. Jadi mereka praktek apa aja biasanya? Biasanya mulai dari perencanaan untuk tanaman, ya Kang ya? Perencanaan tanam. Ya, mulai dari perencanaan. Perencanaan tanam berarti ya. Ya, perencanaan. Kemudian sampai ya tentunya proses penanaman. Oke. Kemudian kita analisis usaha untuk apa pertanian selanjutnya gitu. Ketika Oke. sudah menghasilkan, Oke. sudah mencapai panen. Itu pokoknya dari perencanaan sampai evaluasi sampai pendistribusian sampai kita analisis usaha yang akan kita lakukan Oke. dengan hasil proses penanaman tadi. Oke, ini menarik ini. Jadi anak-anak itu sudah terdidik, Ya, kan gitu ya, untuk bertani dengan cara yang berdasarkan pengetahuan, ya, kan gitu ya, dari berdasarkan kelas, pengetahuan. betul. Dari ruang kelas dibawa ke lahan. Ya, dipelajari lah apa misalnya produk-produk pertanian Iya. yang relevan, Nah, yang sesuai, misalnya betul. kan dengan kualitas dengan kualitas tanah, tanah, betul. kan gitu ya, Ya, dengan kualitas dengan kecukupan air, kecukupan air, betul. kualitas suhu, suhu, betul. cuaca gitu ya. Nah, itu Ini dipelajari betul. jangan sampai tanam Iya. yang Ya, di musim gunung. panas gitu Nah, kan. di gunung tanam misalnya tanam di yang tanaman gurun misalnya. Ah, Nah, jadi itu kurang tepat gitu. jadi rata-rata Atau- kalau di SMK Pertanian Pandeglang ini, Mm, SMK 15 ini jenis tanaman apa yang lebih banyak dijadikan Kalau di Gunung Karang materi sendiri, pembelajaran? ya, kalau di Gunung Karang sendiri tuh, Kang, itu kita banyak melakukan praktek tanaman pangan khususnya sayuran. Oke. Karena memang di Gunung Karang itu sendiri memang identik dengan banyak petani-petani yang memang fokus di untuk sayur mayur seperti itu. Oh, berarti itu hortikultur. Hortikultur, betul. Hortikultur. Lebih banyak hortikultur. Ya, Dan sudah berapa kali panen kalau kayak gitu? sudah beberapa kali setiap semester itu Setiap pasti semester kita pasti panen. pasti artinya mulai ketika saya datang saja ya itu sudah panen cabai. Cabe, Itu- apa aja yang ini menarik Nah. nih. Anak SMK nanam cabe. Tanam cabai. Terus Kemudian nanam terong, terong. betul. Oke. Terong. Kemudian bayam. Nah, ini bayam. Ini produk Oh. dari anak-anak langsung. Oh, ini produk ya? Nah. Wih, keren. Ribay. Kribay. Ya, keripik bayam. Itu. Itu. Produk ATPH SMK Negeri 15 Pandeglang. Keren ini. Nah, itu. Sudah sampai Sampai ke pengemasan, packaging, betul. tinggal distribusi. Tinggal distribusi aja. Ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan harusnya Betul. bantu nih produknya anak-anak. Ya, Ini hasil pembelajaran kan? siap. Hasil pembelajaran. Ini bukan making doang gitu. Bukan. Jadi memang kebetulan kalau boleh sedikit cerita tentang keripik bayam ini, Oke. memang
kita di tahun kemarin 2024 alhamdulillah mendapatkan bantuan proyek untuk kewirausahaan. Oke. Jadi Dari mana itu? dari Kementerian Pendidikan. Dari Kementerian Pendidikan. Iya, dari Oke. Direktorat Vokasi ya. Jadi dari Direktorat Vokasi Kementerian Ya, Pendidikan dapat itu memberikan dukungan ya dalam pembiayaan untuk pembiayaan untuk proyek kreatif kewirausahaan. proyek kewirausahaan. Betul. Dan ini diproduksi semua oleh siswa. Diproduksi oleh ini hanya salah satu kelompok. Ini Bayam. Ada lagi yang kebetulan kelompok yang lain itu fokus di minyak asiri. Minyak sirih. Minyak asiri Minyak asiri itu apa? semacam aromaterapi seperti itu. alah. Nah, Mereka juga bisa buat kayak gitu. kita belajar Oh. karena memang melihat potensi alam Gunung Karang ini salah Oke. satunya juga tadi selain sayur mayur itu ada banyak cengkeh. Cengkeh. Nah, saya Oh, jadi minyak asiri itu dari cengkeh. bisa dari mana saja sebetulnya, Oke. tidak hanya cengkeh kan. Oke. Kebetulan kita mengambil cengkeh karena di Gunung Karang itu banyak tanaman cengkeh, banyak pohon cengkeh. Oke. Nah, saya sempat terinspirasi teman yang memang sudah sukses Mm-mm. fokus di minyak asiri. Mm-mm. Lantas kemudian saya coba komunikasi dan coba saya bawa ilmunya pada anak-anak Oke. gitu. Dan kebetulan memang di Pandeglang itu ada shelternya memang yang memang khusus untuk mengolah minyak asiri itu, sehingga anak-anak perlu tahu nih gitu Itu bagaimana masuknya kategori apa itu? Hasil pertanian, teknologi apa? Ini. hasil dari pertanian. Oke. Betul. Oke. Jadi Nah, ini yang ada agak sedikit berbeda memang. Kalau sebelum-sebelumnya kita banyaknya kepada tanaman pangan tadi itu. oke. Nah, saya ingin mencoba yang lain gitu dari sisi ya tadi. Nah, sampai sebetulnya kalau kita bicara minyak asiri itu kan aromaterapi itu bisa mungkin yang sering kita buat masuk angin gitu ya. Oke, Nah, atau mungkin parfum seperti itu. itu bisa. Bisa. Nah, sehingga itu yang menjadi sisi menarik bagi saya waktu itu karena kita dari bantuan itu wajib membentuk beberapa kelompok. Oke. Sebetulnya tadinya untuk khusus ATPH, Oke. tapi kemudian ketika dipersilahkan untuk dikembangkan jurusan lain juga boleh. Nah, ya desain komunikasi visual juga dia membentuk usaha Oh, iya, bisa. kelompok. Ini Ya. kan bisa dibuat Nah, ini namanya, packagingnya eh, dari konten betul. kreatif tentang betul. bagaimana terjadinya keripik bayam, Nah, itu. mulai dari ditanamnya bayam Iya, sampai dengan dikeringkan, iya. ya gitu ya, Betul. sampai dengan digoreng, dikemas, Digoreng, dikemas sampai dijual. dijual. Betul. dan ini sudah jalan, Sudah jalan. luar biasa. Jadi kita tuh ada beberapa, khususnya kalau di ATPH ya, ini bayam. Nah, ada kelompok bayam yang kemarin itu, kemudian minyak asiri dan jamur, Kang. Sebetulnya di proposal saya itu jamur. Oh gitu. Betul. Jadi ngajuinnya jamur, Ngajuinnya jamur, ternyata begitu direalisasi. boleh banyak kelompok Oke. usaha. Nah, untuk anak-anak. Oke. Jadi itu mengembangkan ide dan Iya, kreativitas ya. iya, Ini saya respect sekali. Selama ini kan kita beranggapan bahwa anak-anak kita itu dididik dengan cara yang tidak baik, Betul. katakanlah begitu ya, Iya. tidak begitu mendapatkan perhatian dari para gurunya, Hmm. dan produk pendidikan SMK itu Iya. dianggap sebagai sumber dari angka pengangguran. Nah, ini. Tapi kalau kayak begini kayaknya nggak bakal nganggur deh. Nah, itu saya juga berani debat panjang soal pengangguran itu. Kayaknya nggak Jadi, cukup itu. apa Betul. namanya, Pak Kepsek yakin betul ya, Yakin. produk alumni SMK Negeri 15 tidak Ya. akan jadi pengangguran, Insya Allah. kecuali yang pemalas gitu. Kecuali pemalas. Yang Nah, pemalas kalau ya. pemalas nggak di SMK 15 Pandeglang aja itu. Di sekolah unggulan juga mungkin. Gitu. Iya, karena Sekolah mereka perkotaan. pasti udah bisa nanam kan. Betul. Kalaupun dia nggak nanam, dia bisa membuat apa yang dikomunikasikan Iya. dari hasil pertanian, Betul. kemudian dia bisa menjadi seorang pedagang, Dagang, betul. Yang ahli, Entrepreneur lah. Iya. entrepreneur lah ya. Betul, wirausaha gitu. Entrepreneur di bidang pertanian. Iya. Ini keren sekali. Cetak anak-anak muda yang tadi memiliki jiwa wirausaha. Seperti itu. Oke, saya mau ngobrol wirausaha dan pendidikan SMK. Iya. Tapi nanti kita Siap. rehat dulu. Siap, Kak. Kita rehat dulu teman-teman ya. Oke. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Siap. Jumpa lagi teman-teman semua, masih dalam podcast OPD, obrolan bangun daerah. Saya masih bersama Kang Rohmat.
Saya menyebutnya Kang Rohmat aja ya. Ya, Kalau Bapak Rohmat itu nanti kalau pas upacara bendera ini siap. di sekolah. Ya. Kayaknya gimana kalau Bapak gitu kan, Kang? Saya biasanya Ya, memanggilnya Kang Rohmat. Kang, saya masih ingin meneruskan tadi. ya, Ini kan katakanlah basicnya atau fondasinya SMK Negeri 15 ini ATPH berarti ya. ya, yang menjadi apa mungkin apa sengaja memang SMK itu kan harus punya Karakter. karakter. Oke. Kebetulan moto kita juga berkarakter. Berkarakter. Nah, jadi karakter apa yang paling kuat dari sekolah itu yang ingin ditonjolkan. Oke. Nah, dan ketika SMK itu kan bicaranya produk. Mm-mm. Produk yang paling mudah itu memang di ATPH. Itu banyak ATPH. produk. Banyak yang bisa diolah. Oke. Agribisnis, tanaman Tanaman pangan pangan, dan hortikultura. hortikultura. Oke. Nah, dari base-nya ini katakanlah begitu ya, Betul. karakter dasarnya SMK Negeri 15 ini kan pertanian, Betul. kan produksinya adalah tanaman pangan dan hortikultura. Hmm. Itu bagaimana kaitannya pembelajaran dengan masyarakat. Ini kan kalau Ya, belajar yang lain itu kan di kelas katakanlah begitu ya. kelas. Tapi begitu mereka ini harus ke lapangan, Betul. praktek, Praktek. itu kan di kebun kan? Betul. Di kebun atau di apa ya? Di apa namanya? Di lahan. Lahan. Betul. Oh, penyebutannya lahan. Eh, Dan lahannya bukan punya lahan sekolah. bukan lahan sekolah, betul. Gimana caranya ngebangun kolaborasi sama masyarakat? Ya. Kebetulan kita sampai dengan saat ini sudah ada 9 MOU. Ada 9 MOU sejak saya masuk ya. Dan ada juga yang belum diproses gitu. Artinya masih dalam tahap pendekatan gitu Oke. dengan industri pertanian itu. Oke. Nah, itu kita coba mendekati mereka dan kemudian kebetulan di sekitar sekolah juga kita dalam praktek kerja lapangan siswa PKL, nah itu pernah kita bekerja sama dengan salah satu apa CV agribisnis gitu ya, pertanian, Perusahaan betul, agribisnis, agribisnis pertanian di situ di lingkungan sekitar. oke. Nah, anak-anak itu ajarkan untuk membuat pembibitan alpukat, Oke. alpukat cengko. Nah, Oh, itu varietas varietas cengkok. alpukat Oke. cengko, betul. Oke. Nah, itu salah satu yang memang pernah kita lakukan dengan masyarakat sekitar. Jadi mereka nanam, masyarakat ya tahu gitu ya. Tahu betul, anak-anak kita yang memang melakukan pembibitan itu. Jadi emang agak berat ini ya kalau SMK Negeri 15 misalnya Mm-mm. mereka karena lahannya menumpang atau meminjam Iya, atau bekerja sama. kolaboratif tadi. Nggak mau bilang numpang, nggak mau bilang minjam, pokoknya bekerja sama Kerjasama lah dengan desa. dengan pemerintah desa. Iya, untuk lahan ya, lahan Untuk lahan, yang iya. di sekolah betul. Jadi lahan itu lahan punya desa, Iya, kemudian digunakan oleh peserta didik atau murid-murid atau Iya, anak-anak kita untuk yang praktek. untuk praktek. Untuk praktek. Boleh sama pemerintah desanya. Dibolehkan. Keren ya berarti ya. Keren banget ya. Berarti penerimaan masyarakat bagus ya dengan Alhamdulillah, penerimaan masyarakat sampai dengan saat ini sangat bagus ya. Mm-mm. Welcome gitu dengan keberadaan SMK Negeri 15 Pandeglang. Iya loh. Seperti itu. Kita harus justru malah memberikan support yang luar biasa ya. Iya, Karena anak-anak sekarang itu kan saya kira hampir mayoritas mungkin ya, iya. tidak begitu suka dengan dunia pertanian. Nah, Apalagi ini betul. disuruh nyangkul. Itu Nah. anak-anak ini beneran nyangkul pakai tangan atau pakai alat? Pakai tangan dan alat. Pakai tangan dan alat. Jadi, Iya. maksudnya gimana? Pakai cangkul Bener, tetap. Tangan dan alat kan. Kalau Maksudnya ada alat-alat yang mesin gitu. Mesin ada, pertanian. kita juga kultivator. Oke, ada. Ya, kemudian traktor yang Punya juga traktor. ada. Beli kita Oke. kultivator. Ada berapa banyak? Ya sementara karena tadi keterbatasan tempat, Oke. inginnya sih misalnya tiap siswa ataupun dengan rasio siswa Heeh. satu kultivator misalnya ya 2 orang 3 orang, tapi karena mengingat tempat tadi kita baru punya 1 untuk kultivator. Kalau untuk traktornya Ini kayaknya yang penting punya. yang penting punya. Jadi kalau ditanya SMK punya traktor, punya. Ada Ada berapa? 1.
Pak Dindik, biar cepet datang bantuannya gitu kan. ini harusnya yang bantu traktor nggak cuma dinas pendidikan loh, Dinas Pertanian juga dinas bisa. pertanian juga Sepertinya, bisa. ya. Ya. Saya pernah mendapat tawaran memang untuk Oke, buat proposal aja katanya seperti itu. diminta buat proposal Ya, betul. ke Ke Dinas Pertanian. dinas pertanian. Iya. Kenapa harus buat proposal ya? Mungkin mekanismenya begitu. Oh, mungkin permohonan Permohonan. kali. Ya, kan gitu. Iya, Nah, kan mereka punya program. alokasi apa namanya? Membagikan ini traktor buat pembelajaran. Betul. Jadi penting lah kalau menurut saya sih kalau ya di apa era saat ini mempergunakan cangkul itu bagus, tapi lebih bagus lagi Lebih cepat kalau anak-anak juga sudah diajarkan mekanisasi. pertanian modern. Betul. Ya, Iya. ini kan kita harus masuk pada era pertanian modern. Bahkan yang mempergunakan alat-alat pertanian yang canggih betul. supaya produksi pertaniannya tidak Ya, tidak supaya lebih terbatas. cepat gitu. Iya, Lebih cepat, tidak luasan lebih terbatas, banyak. betul. Itu kalau dikasih pinjem lahan yang lain berani kan? Berani. Hah? Anak-anak sempat artinya Pak, karena lahan itu kadang kita dibagi-bagi. Oke. Antara guru satu dengan kadang-kadang itu guru sambil ya artinya kan lahan prakteknya iya rebutan. Nah, itu dia gitu kan. Sedih betul. Saya kalau jadi tuan tanah kayaknya ingin gitu. Udah garap aja tuh oleh anak-anak gitu kan. Iya. Seperti itu. Ada begitu banyak lahan tidak produktif. Banyak. Banyak sebetulnya. Di sekitaran sekolah bisa diidentifikasi nggak lahan-lahan apa yang kira-kira bukan milik individu-individu, tetapi yang bisa dipergunakan. Ada misalnya. Ya tadi itu kita agak kesulitan ya kalau terkait dengan lahan karena di situ terbagi ke dalam hutan lindung. Nah, tetapi memang ada beberapa lahan-lahan yang sepertinya gitu. Ya masyarakat di sana itu kan butuh informasi sebetulnya. Mereka itu lahan-lahan. Nah, informasi ini sebetulnya datang dari sekolah. Nah, ini yang coba kita sosialisasikan ke masyarakat. Nggak mencoba komunikasi gitu misalnya kalau itu hutan lindung kan berarti siapa yang terkait ya? OPD-nya berarti Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan barangkali. Atau mungkin juga yang vertikalnya Badan Pertanahan. Badan Pertanahan bisa jadi ya. Apakah itu bisa dipergunakan sebagai area khusus untuk hutan pendidikan misalnya? Sepertinya bisa, kan? Sebab di area Gunung Karang sekalipun ketika saya pernah ke sana, tuh di atas itu justru banyak tanaman wortel, sayuran, seperti itu. Itu yang sudah di atas gunung atau yang memang tadi itu bicara hutan lindung. Itu kan masyarakat berarti masyarakat, ya? Masyarakat betul. secara mandiri gitu. Ya, mengelola itu. Itu kalau misalnya dibuat blok gitu kan, ini untuk SMK, hutan pendidikan. Karena begitu. Betul. Tapi yang memberikan legitimasinya ya institusi yang berwenang. Nah itu. Kita butuh artinya dukungan sebetulnya. Karena yang dibutuhkan anak-anak cuma lahan doang kan? Lahan kalau untuk jurusan ATPH itu lahan. Iya. Yang nggak ada lahan mereka nggak bisa. Ya gimana mau jadi SMK pertanian nggak ada lahan pertanian? Nah itu. Tapi ada loh. Pertanian digital. Farm file. Balik lagi ke games ya. Betul. Ini karena dulu kita suka suka bertanding game. Jadi tahu games tertentu ya. Bukan pecandu game online ya. Kita mengikuti kompetisi katakanlah begitu. Ya, Kang, saya masih balik lagi nih. Siswa yang mempraktekkan pertanian tadi atau pembelajaran tentang tanaman pertanian ini kan sebetulnya sangat relevan ya dengan cita-citanya Presiden Republik Indonesia tentang ketahanan pangan. Nah, di sini saya sangat senang ya dengan informasi dari kebijakan pusat gitu yang mendorong terkait dengan ketahanan pangan. Dan ini sangat relevan dengan apa yang ada di sekolah kami gitu. Kan bisa kan misalnya SMK pertanian ini dijadikan sebagai pusat pembibitan misalnya kan gitu. Iya. Sangat bisa itu. Sangat bisa kan? Sangat bisa. Pusat pembibitan apalah misalnya bibit wortel bibit apa tadi tuh? Tadi itu dalam rangka ketahanan pangan itu. Iya gitu kan. Artinya banyak betul varietas tanaman, tumbuhan, produk-produk hortikultura yang itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran
praktek, Praktek. kan gitu ya, pembelajaran dalam arti knowledge-nya, kemudian praktek dalam arti keterampilan Ya, teknisnya, kan gitu. Kemudian juga yang berhubungan dengan bagaimana memasarkan bibit. Ya. Ini kan bisa jadi marketingnya. Ya, jadi apa sebuah kesempatan ya bagi sekolah gitu. Nah, saya kaitan sama itu tadi. Eh, Kalau anak-anak ini memproduksi banyak sekali hasil olahan tanaman pertanian, Hmm. terus mereka bisa jual nggak itu? Nah, mereka biasanya coba tawarkan Mm-mm, betul ke masyarakat di sekitar mm-mm. ya. Kemudian itu pun dititip melalui koperasi kita. Koperasi Koperasi sekolah. yang ada di sekolah. Oke. Oh, sekolah punya koperasi nih? Sudah. Oke, good. Nah, ini Nah, ini juga sesuai sekolahnya. dengan cita-cita presiden juga. Oh iya, ini Betul. bisa jadi koperasi merah putih di sekolah. Merah putih. Udah ada belum itu di desanya itu, koperasi merah putih itu? Belum, belum. Bisa Belum jadi unit usahanya koperasi merah putih loh. ya. Pembibitan Betul. yang dipusatkan di SMK Negeri 15. Ini panjang sekali loh sebetulnya. Peta jalannya kalau mau Iya. dibangun dengan baik ya. Ya. Saya mau dalami lagi soal itu, tapi saya rehat lagi ya. Siap. Kita rehat dulu nih, supaya kita bisa fokus bicara soal pendidikan pertanian dan masa depan anak-anak kita. Bang. Betul. Kita rehat sejenak.